Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wisnu Lasana, Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian sistem pendidikan, yakni suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar yang nantinya memiliki tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang sangat diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara, dan agama. Yang kedua ada sistem pendidikan, yang mana sistem pendidikan yang dianut di Indonesia saat ini, yang pertama ada sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Pada sistem ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bab nilai ini juga disampaikan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua, menganut sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini yang mana peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan sekolah. Yang ketiga, sistem pendidikan beragama. Indonesia merupakan negara yang beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain, serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, memiliki sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi yang dipelajari, yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat, atau bahkan waktunya terlalu lama dalam pembelajaran berlangsung. Yang kelima, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia yang sering mengalami perubahan ataupun pergantian di waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menggunakan kurikulum KTSP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Bagi orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih mengalami dalam atau tanda kutip sakit, yang disebabkan seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia, di mana kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Yang keempat, faktor atau penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Karena dengan kualitas guru ini sangat mempengaruhi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Selanjutnya, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Dan yang terakhir, yakni ada mahalnya biaya pendidikan. Contohnya saja di perguruan tinggi swasta maupun negeri. Memasuki pada abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan ini bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan yang ada di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi terasa kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri, yang mana Indonesia berada di tengah-tengah dunia baru, dunia terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupan negaranya sendiri dengan kehidupan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adanya ketertinggalan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam
meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan Indonesia. Jadi, sangatlah penting bagi kita memiliki pendidikan. Karena berpendidikan atau memiliki pendidikan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, itulah beberapa materi dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.